Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel RBM Rumah Belajar Matematika. Kali ini hanya ada satu soal pembahasan, yaitu soal perbandingan trigonometri. Silahkan disimak videonya ya. Terima kasih. Oke, kita lihat soal ini. Diketahui cos alfa sama dengan minus 3/5 dan alfanya di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, tentukan nilai sin alfa dikali kotangen alfa. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pertanyaannya sin alfa dikali dengan kotangen alfa. Otomatis kita harus mencari sin alfanya itu berapa. Nah, sementara kita balik lagi, yang diketahui tadi ada cos alfa saja, yaitu minus 3/5. Nah, jadi terlebih dulu kita harus mencari sin alfa, baru kotangen alfanya. Nah, langkah untuk mendapatkan perbandingan sinusnya, sin alfa itu artinya sinus alfa. Nah, kita lihat gambar ini dulu. Di gambar ini coba perhatikan, sebenarnya ini adalah gambar sebuah segitiga siku-siku. Ada jarak A dan B, yaitu tidak ada panjang sisinya. Yang ada adalah jarak antara B menuju sudut alfanya, yaitu 5. Kemudian A ke sudut alfanya adalah minus 3. Nah, kita lihat tadi B menuju ke alfa itu 5, itu dikatakan sisi miring. Nah, gambar ini adalah sebuah segitiga siku-siku, sisi miringnya 5, sisi tegaknya adalah 3. Nah, bukan minus 3 itu adalah untuk perbandingan sinusnya, karena sinus bernilai negatif di kuadran ketiga. Kenapa kuadran ketiga? Karena alfanya tadi berada di 180 dan 270 derajat. Oke, kita lanjutkan. Maka untuk mendapatkan perbandingan sinus harus dilengkapi dulu sisi-sisinya. Yang belum ada adalah sisi AB. Jadi panjang AB itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari sisi miring tadi 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat, maka 25 dikurang 9 adalah akar 16 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita ke sinus alfa. Oke, kita lanjutkan. Sinus alfa sama dengan minus 4/5. Alfa di kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena syaratnya tadi itu di atas tuh ya, di soalnya 180 derajat sampai ke 270. Itu artinya berada di kuadran ketiga. Paham? Karena kuadran keduanya itu berada di 90 sampai 180. Kuadran 1 0 sampai 90. Satu kuadran itu 90 derajat. Berarti ini di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu yang positif itu hanya tangen. Sinus, kosinus, dan yang lainnya itu adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat sinus itu perbandingannya adalah sisi depan berbanding sisi miring. Jadi dia min 4 berbanding dengan 5. Sisi depan itu dari mana? Dari sudut alfanya. Karena sisinya tadi 4 ya. Nah, berarti dia 4/5. Tangen adalah 4/3. Jadi rumus singkatnya tangen itu tandesa ya, depan samping. Depan dari sudut alfanya adalah 4. Nah, itu tuh depan dari 4, berarti 4/3 ya. Sisi yang tegaknya itu 3, sisi yang mendatarnya itu tadi 4. Jadi tangen alfa adalah 4/3. Nah, sekarang kotangen alfa itu kebalikan daripada tangen alfa. Pertanyaannya kan kotangen alfa. Jadi kebalikan itu berarti artinya yang tadi 4/3 jadi 3/4. Nah, sekarang didapatkan perkaliannya. Kalikan saja min 4/5 dikalikan dengan 3/4. Min 4 bagi 3 kali 3 min 12/20 disederhanakan menjadi min 3/5. Ya, sekarang ini ada penjelasannya ya. Nih, perhatikan segitiga siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku ini terdiri dari sisi tegak, kemudian sisi mendatarnya AB,
sisi tegaknya itu nilainya adalah 3 sisinya ya. Nah kemudian ada yang dikatakan dengan sisi miringnya. Nah sisi miringnya itu 5. Nah itu sisi tegak sebenarnya. Nah oke, coba lihat apa yang diketahui di soalnya. Apa aja yang diketahui? Cos alfa sama dengan minus 3/5. Nah kemudian di sana pertanyaannya adalah tentukan sin alfa dikali kotangen alfa. Nah, sebelum mendapatkan sin alfa dan kotangen alfa terpaksa segitiga siku-siku ini kita cari dulu sisi yang belum diketahui. Nah, coba ini saya putar nih, ya saya balik nih. Nah, 5 sisi miring kan, ini sisi miring. Kemudian sisi tegaknya di 3. Nah, berarti sisi mendatarnya adalah 4. Nah, untuk apa ini? Untuk mencari perbandingan sinusnya nanti. Nah, coba perhatikan cara mencari AB. Ingat, kalau segitiga siku-siku, dia perbandingan mencari sisinya adalah 5 kuadrat sisi miring dikurang dengan sisi yang tegaknya, ya. Jadi siring sigak. Nah, berarti 5 angkat 2 itu 25. Kemudian 3 kuadrat tadi, tahu dari mana? 3 tadi kan sisi tegaknya 9. Nah, akar dari 25 itu berarti akar 16, maka didapatkan 4. Nah, ketemu sisi yang satunya AB, lengkaplah sudah sisi segitiga ini tadi. Jadi untuk perbandingan sisi trigonometri itu harus mencari sisi yang lainnya. Nah, baru kita dapatkan sinus alfa. Sinus alfa dari mana bisa mencarinya? Nah, ini harus dikuasai konsepnya bahwa untuk sinus perbandingannya adalah sisi di depan sudut, ya, sudut alfanya ya. Perhatikan sudut alfanya, depannya kan 4. Kemudian miringnya 5. Nah, jadi untuk sinus dan kosinus itu perbandingannya adalah kalau kosinus kosami ya, samping berbanding dengan miring. Kalau sinus sindemi, depan berbanding miring. Nah, itu ada rumusnya ya. Nah, oke. Baru akan mencari tangan. Untuk apa tangan? Untuk mendapatkan kotangen. Nah, tangan alfa adalah tandesa, depan samping daripada sudut alfanya. Jadi perhatikan memandangnya itu dari sudut alfa. 4 berarti berbanding dengan 3, depan samping. Maka kotangen, karena tangan 4/3, kotangen itu kebalikan dari tangen. Jadi langsung aja 3/4 ya, atau kotangen itu 1 dibagi 4/3 biasanya seperti itu. Jadi sudah ketemu, sinnya sudah ada, tinggal dimasukkan. Pertanyaannya kan sin alfa kotangen alfa, ini dikali, maksudnya sin alfa kali. Nah, berarti min 4/5 dikali dengan kotangen tadi 3/4. Oke. Nah, jadi min 4 kali 3 itu min 12 sebenarnya per 20, tapi langsung boleh disederhanakan, dicoret 4-nya, negatifnya ditinggal ya. 4/4 karena boleh perkalian dengan perkalian, itu anggap aja dicoret. Nah, berarti sisanya min 3/5. Itu jawabannya tadi ya. Jadi mendapatkan min 3/5. Bisa dipahami? Nah, sekarang saya ulangi nih ya, atau cara panjangnya min 4 kali 3 itu min 12 ya. Kalau tidak ini berarti 5 kali 4 pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, itu perkalian bilangan pecahan. Min 12 itu bisa dibagi 4, belum sederhana kan? Nah, dapatnya minus 3, 20 juga bagi 4, dapatnya min 3/5. Nah, barangkali tadi masih bingung mendapatkan cos alfa tadi diketahui ya, ingat cos alfa tadi diketahui. Alfa tadi sudut, saya lihat di soalnya tadi adalah sudut antara 180 derajat sampai dengan 270. Nah, di dalam perbandingan trigonometri itu artinya sudut berada di kuadran 3. Yang sudut di kuadran 3 itu semuanya itu negatif terkecuali
kecuali tangan. Jadi sinus, kosinus itu nilainya negatif semua kecuali tangan. Ya, harus bisa dihafal. Ya, jadi di kuadran 3 itu antara 180 sampai 270. Lihat lagi batasannya tadi untuk alfanya, itu sudutnya. Makanya di sini cosnya negatif, sinnya juga negatif. Ya, negatif dan positif mempengaruhi jawaban. Oke.